Nah, ketika mobil motor di tempat cuci mobil motor Anda itu sudah diserahkan kuncinya, kunci mobil sudah diserahkan sama Anda atau sama karyawan panjenengan, berarti semua yang ada dalam mobil itu menjadi tanggung jawab Anda semua. Menjadi apa ya? Tanggung jawab yang diserahkan sepenuhnya terhadap Anda. Kalau ada yang hilang, tas, uang receh, atau apalagi yang hilang, minyak wangi, atau adalah hilang bukunya, minumannya hilang, apalagi. Nah, berarti itu Anda harus mengganti. Nah, karena mereka itu memberikan kunci mobil itu karena mereka memberikan kepercayaan terhadap panjenengan. Nah, bagaimana rasanya jika Anda sendiri yang merasakan ketika Anda mencuci mobil motor ternyata ada yang hilang, kemudian Anda mau menanyakan, pasti tidak enak, pasti pekewo sama tukang cucinya toh. Nah, dan begitu juga mereka dalam mobil itu banyak sekali barang-barang, ya, ada pembersih, ada pembalut, ada pewangi, ada minyak wangi, ada pakaian, ada tas, ada uang receh, ada hal-hal privasi seperti foto-foto privasi, seperti apalagi seperti kaset-kaset yang mereka memang di privat, maksudnya untuk pribadi dia. Ada apalagi CD, kemudian ada tombol-tombol yang mereka di dalam mobil itu tombol-tombolnya banyak. Ada yang mereka sembunyikan di atas, di bawah dan sebagainya. Nah, jika kalian itu menjadi mau berkembang dan mau dihormati, usaha cuci mobil motor Anda itu disegani, maka Anda dan karyawan panjenengan itu harus tanamkan sifat kejujuran, tanamkan sifat tanggung jawab. Jadi kalau jujur itu adalah dia tidak berbohong dan apa adanya, mengakui jika salah, mengakui salah, dan bertanggung jawab. Jika ada yang hilang dalam mobil, apapun yang hilang, maka Anda harus bertanggung jawab. Uang, dompet, privasi, foto, pewangi, sepatu, sendal. Kan biasanya tuh kalau cuci mobil motor kan diturunkan tuh barang-barang tuh. Nah, ketika diturunkan itu Anda harus carikan satu tempat dulu. Setiap mobil itu tempatnya sendiri-sendiri, seperti kardus yang ukuran agak besar, ya, 40x40 minimal, ditaruh di situ semua supaya tidak hilang barang-barang yang ada di mobil. Nah, kemudian juga kalau mobilnya seorang ibu-ibu itu ada kacamata, ada pokoknya perawatan wajah, perawatan tubuh, kemudian ada HP, mungkin juga ada HP Android, mungkin juga ada celana-celana, ya, baik itu celana dalam maupun celana luar, celana ganti, baju ganti, ada tas ganti, macam-macam, ada banyak sekali yang ada dalam mobil ketika mereka mencuci mobil di tempat Anda. Pesan saya adalah kalian harus betul-betul amanah, tanggung jawab, jujur dan tanggung jawab. Kalau tidak, maka itu awal dari kebangkrutan Anda di situ. Jadi siapapun orang yang tidak punya kejujuran, maka orang tidak akan percaya. Kalau orang itu jujur dan amanah, ya, orang sudah percaya, maka berapapun sebenarnya tarifnya itu mereka percaya. Mobil aja diserahkan kuncinya sama panjenengan, apalagi cuma uang 50.000. Tapi kalau Anda tidak jujur, tidak tanggung jawab, tidak amanah, ya, tidak disiplin, tidak sungguh-sungguh dalam bekerja mencuci mobil mereka, maka jangankan 50.000, 1.000 rupiah aja mereka itu tidak ikhlas memberi Anda. Itu konsepnya memang begitu. Makanya banyak sekali slogan moto, ya, Anda puas, kami senang. Kemudian ada moto lagi, ikhlas melayani sepenuh hati. Karena itu memang agar pelanggan itu percaya. Ada juga pengalaman bapak saya itu pergi di dealer motor, ya, yang harganya mahal, ganti spare partnya harga mahal, dan hasilnya sama saja. Nah, itu loh paling parah. Jadi sebenarnya
usaha cuci mobil motor itu sebenarnya ya tarifnya itu sebenarnya fleksibel gitu. Tarifnya itu tidak hanya mengikuti motor kecil, motor sedang, motor besar cc-nya, atau mobil kecil, sedang, dan besar. Itu kan secara umum. Tapi secara spesifik itu sebenarnya tarifnya itu mengikuti tingkat kotornya, tingkat tingkat kesulitan cara membersihkannya sebenarnya. Makanya di tempat saya itu ada yang cuci mobil hanya 35.000. Nah, karena dia sudah pelanggan lama dan mobilnya tidak terlalu kotor dan dia paham. Saya jelaskan sama dia, Mbak, ini tarifnya cuma 35.000 karena cara membersihkannya itu mudah. Kan mobil Hilux, mobil sedan yang memang dia itu bersih gitu loh. Cuman dia mau cuci, nah, hanya nyedot sama cuci sama nyedot interior. Nah, itu cepat. Ya, itu tarifnya 35.000 dan orangnya sudah saya kasih tahu. Kalau nyuci lagi ini tarifnya 35.000, Mbak, tidak terlalu kotor, masalahnya tidak apa-apa. Ada mobil yang sangat kotor sekali. Itu kadang saya kasih harga 40 sampai 50.000. Seperti mobil apa? Mobil yang buat ngangkut sapi, kebo, kerbau, buat ngangkut ayam, buat ngangkut apalagi tanah itu ya, tanah uruk itu mobil pickup ya. Itu saya kasih harga 50.000 tarifnya. Kenapa? Karena sangat kotor sekali. Cara membersihkannya itu sulit. Nah, meskipun sudah disemprot dengan tekanan tinggi dengan iPower, itu sulit cara membersihkannya. Maka saya kasih harga 50.000. Tapi saya bilang, Mas, sebelum saya bersihkan itu saya bilang dulu, Mas, ini tarifnya nanti 50.000 karena ini pembersihannya nanti itu agak sulit dan agak lama gitu, agak menguras tenaga lah intinya gitu. Masnya paham, bapaknya itu paham. Jadi teman-teman, kalian bisa katakan dulu ya, jangan lupa katakan dulu, bilang atau bicara sama pemiliknya. Kalau terlalu kotor sekali bilang, Pak, ini nanti tambah 5.000 karena ini kotor sekali dan nanti ya, kita bersihkan sampai bersih. Kalau belum bersih, dengan bisa persani, bisa dilihat dulu, nanti kita bersihkan lagi. Nah, jadi harus terbuka, harus transparan. Karena kalian itu cari uang, bukan cari pamer, tidak. Nah, cari uang itu harus jujur, harus dikatakan di muka, bukan dibayar di muka ya kayak orang kredit aja, kayak orang bayar DP bayar di muka, tidak. Maksudnya bicarakan di pertama ketika mereka datang, Pak, ini tarifnya nanti sekian gitu, tarifnya 40 nanti, Pak, yang ini tarifnya 35 karena dia tidak terlalu kotor. Nah, itu boleh teman-teman, seperti itu sangat boleh dan saya lakukan juga seperti itu. Tetapi kalau orang itu sekiranya tidak terima atau tidak longgar, maka jangan dipaksa. Wah, ya Mas, gitu Mas. Jadi bilangnya itu harus elegan. Pak, kalau Bapak berkenan nanti kalau longgar ini nanti tarifnya ditambah 5.000. Soalnya cara membersihkannya agak sulit. Kan banyak kotornya, banyak aspalnya, banyak debu-debu kotor banyak sekali bempernya. Tapi kalau tidak longgar ya tidak apa-apa, seperti biasa aja 35 atau 40.000. Jadi Anda itu harus bermain, bicara jujur, dibicarakan sebelumnya kalau mau dinaikkan gitu ya teman-teman, supaya mereka tidak kecewa. Tapi jangan lupa Anda beri garansi, Pak, nanti kalau sudah selesai Pak, ini sudah selesai, tolong diperiksa, kalau masih ada yang kotor nanti langsung kita bersihkan saat ini juga supaya tidak kotor lagi. Nah, itu teman-teman.